mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Batch 3 kelas PAI 4. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan judul kaitan beriman kepada Rasul dengan perilaku keteguhan bertauhid, toleransi, menebarkan kebaikan dan kecintaan kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kabarnya gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Jamila sakit. Sakit apa? Ya, kita doakan minggu depan Jamila bisa ikut belajar. Semoga cepat sembuh. Amin. Terima kasih ya. Nah, coba diperiksa semua sudah siap semua bukunya, buku tulisnya, buku paketnya, pulpennya disiapkan dulu. Berdiri dulu, bajunya dirapikan. Sudah rapi semua? Sudah. Ya, bagus ya. Terima kasih kalian sudah berusaha untuk mempersiapkan performa kalian untuk rapi ya. Dan ingat pelajaran, tapi ingat pakaiannya rapi. Ya. Kali ini kita belajar tentang iman kepada Rasul pertemuan kedua. Kemarin sudah kalian pelajari tentang pengertian iman kepada Rasul. Sekarang kaitannya iman kepada Rasul dengan keistiqomahan kita dalam beribadah ya, berbuat baik, berbuat taat, itu kita kaitkan nantinya ya. Jadi kita berusaha mengkaitkan ya, apakah tingkah laku kita, perilaku kita itu termasuk cerminan dalam iman kepada Rasul. Paham? Nah, setelah itu Ibu bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita ditargetkan untuk bisa membuktikan bahwa Rasul Allah itu memang ada, padahal kita belum pernah ketemu, ya. Bagaimana membuktikannya? Nah, itu kita harus tahu cara membuktikannya. Ya. Kedua, ya, kita ditargetkan juga bisa menjaga keistiqomahan kita untuk menebarkan kebaikan, menolong sama temannya, ya. Karena Rasulullah itu mengajarkan apa? Saling tolong menolong. Ya, jadi menebarkan kemaslahatan. Ya, kemaslahatan itu apa? Kebaikan, perilaku, ya, perbuatan, sikap itu sama-sama sehat. Hatinya juga sehat. Ya, itu bagaimana caranya? Ya, dengan tolong menolong. Ya, tanpa orang lain kita tidak bisa baik. Ketiga, kita dapat menguraikan konsep-konsep keimanan. Ya, jadi pengertiannya, ciri-ciri orang beriman, dalilnya itu apa? Ya, kemarin sudah kalian pelajari, tetapi konsep ini bisa menjadi bahan pada tujuan belajar yang terakhir ini. Apa itu?
dalilnya atau konsep pengertiannya atau ketentuannya, bagaimana sifat-sifat Rasul itu, bagaimana kita meneladaninya, sesuaikah perilaku kita, kan gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ibu jelaskan tahapan belajar kita hari ini. Kalian dikasih masalah, kemudian secara berkelompok ya, cari masalahnya apa, kemudian penyebabnya apa, solusinya bagaimana, dan solusi itu jangan lupa dikaitkan dengan teori yang ada pada proses keimanan. Paham ya? Paham. Itu diskusi secara kelompok. Setelah itu nanti kalian berkunjung ke staf kelompok lain untuk menanyakan kasus yang ada di temannya juga di kelompok lain. Di situ ngapain itu? Di situ kalian bisa bertanya, ya, kemudian bisa memberi saran. Paham ya? Ada pertanyaan? Sebelum mulai pelajaran, Ibu tanya dulu, ya. Kemarin sudah belajar sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat-sifat jaiz, ya, sifat mustahil. Siapa yang masih ingat sifat wajib bagi Rasul? Ya, sifat wajib bagi Rasul. Kemarin pelajaran minggu kemarin, ingat mana? Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Angkat tangan. Oke, silakan dia. Bagus. Yang aktif mulai ya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan as-siddiq bagi Rasul? Ya, silakan. Itu artinya Benar, bagus ya. Benar. Atau jujur. Penjelasannya bagaimana? Rasul itu selalu boleh, selalu pasti benar, pasti jujur. Kalau tidak Rasul. Al-amanah siapa? Yo. Itu yang pasti dapat dipercaya. Kalau bagus ya. Sekarang sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan. Kidit. Terus ya, lanjutkan nama aja. Yang keras dong, semangat. Kidit bukan kidit. Bagus ya. Kidit apa? Kidit. Ya, artinya bohong. Maksudnya gimana? Rasul mustahil Rasul
dikhawatirkan tersesat. Benih kafir ya, itu namanya kafir, ya kan? Tersesat jauh-jauhnya. Jadi Allah yang menilai ya bahwa orang itu kafir atau tidak. Sudah ya? Ya, Nana perhatikan ke depan ini ya. Ibu kasih linknya, sudah saya kirim di grup ya. Ini adalah channel YouTube saya. Pasti ada pada dinosaurus. Saya menggunakan kata pasti karena ini tidak bisa diubah, tidak bisa ditolak. Yang bukan sifat yang wajib. Saya ganti wajib itu menjadi pasti. Kalau wajib, nanti siapa saja orang laki-laki bisa video Anda ya. Jadi harus dikasih kata pasti. Sifat yang pasti ada pada dinosaurus. Kalau tidak, Kita lanjutkan ke diskusi kalian untuk mengamati kasus itu. Baca dulu di depan kelompoknya kalian, kemudian pelajari analisis apa di situ, pertanyaannya menimbulkan pertanyaan apa, sebabnya ya, masalah apa, sebabnya apa, solusinya apa. Coba silakan dimulai. Saya beri waktu 30 menit. Silakan dibaca. identifikasilah konstruksi terkaitan antara iman kepada Rasul Allah. Ada kesulitan? Kenapa identifikasinya? Yang mana? Ya, kenapa? Ini kamu kerjakan, cari di sini. Ya, masalahnya yang mana? Ya, yang ditemukan dalam kasus ini apa? Kemudian penyebabnya apa? Akarnya itu kenapa? Ini kan yang bunuh diri, ketemu kan? Penyebabnya kenapa itu? Ya kan? Ada wasiatnya di sini. Ya kan? Nah, akar masalahnya di sini. Solusinya bagaimana? Ya, jangan lupa dalam memberi solusi kamu harus memberikan dasar teori, boleh dalil, ya kan? Meta konsep, ya kan? Pemahaman kamu tentang yang kamu pelajari di buku, di kelas, ya. Oke. Paham? Ada kesulitan? ada Bu. Ini solusinya gimana? Solusinya? Coba. Ya, solusinya ini tentang apa ini? Kasusnya yang mengaku nabi. Iya. Ya, mengaku nabi. Bagaimana cara menggugurkan pengakuannya? Ya, berarti dengan apa? Dengan konsep tadi sifat-sifat Rasul. Ya, itu kamu lontarkan, ya kan? Nanti pasti bisa menggugurkan pengakuannya. Ya. Nah, ada kesulitan? Yang mana? Tadi yang ketemu apa sama temannya tadi? Kebencian. Kebencian
yang pelakunya itu, ya, kebenciannya, ya. Nah, jadi dalam faktor apa, motifnya apa, itu kan kebencian, ya kan? Nah, itu yang kamu isi akarnya. Benci kenapa? Bisa kan? Banyak kan di teksnya. Bencinya kenapa? Sampai detail ketemu akar permasalahannya, ya. Kemudian solusinya sudah paham? Oh ya, oke. Makasih. Perhatikan ini ya, kalian buat di kertas karton ini nanti ditempel untuk bahan presentasi kalian, ya. Jawaban dari diskusi kalian itu kalian tempel masalahnya apa, akar masalah dan solusinya. Oke? Kasih peta konsepnya boleh, ayatnya boleh, dalil-dalilnya boleh. Ya, pokoknya kalian bebas berkreasi. Ke temennya, bertanya apa yang ada di sana, ada informasi apa tentang kasus di sana, ditanyakan sisi apa, kemudian penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Boleh nggak sih? Saran. Kita mulai ya. Oke, beri waktu 30 menit ya. Oke, silakan tentukan siapa yang ada di sini. Menjelaskan di sini 2 orang, yang lain berkeliling ya. Silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini membahas tentang kasus apa? Di sini membahas tentang kasus adanya postingan akun bernama Nabi Nanang. Nah, Nanang itu mengaku sebagai nabi dan banyaknya yang terpengaruh dan muncul aliran baru akibat postingan nabi palsu tersebut. Akar masalahnya di mana? Jadi akar masalahnya yaitu akun Nabi Nanang mengajak berjihad di jalan Allah dengan iming-iming jika bersamanya akan dirupakan di surga. Yang kedua yaitu akun tersebut merupakan bahasa Arabis yang membahas tentang ketauhidan dan kesabaran hingga pada pengakuan bahwa dirinya adalah adik Nabi Muhammad ke-1 sedangkan dirinya Nabi Muhammad. Solusi masalahnya bagaimana? Solusi masalahnya yaitu kami salut kepada MUI Kabupaten Probolinggo segera mengklaim sebagai konten yang menyesatkan karena mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, di mana meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua, MUI harus melakukan pendekatan personal atau keluarga agar diketahui penyebab Nanang menjadi stres, agar bisa diketahui dan diatasi sehingga tidak terulang lagi hingga Nanang stres. Yang ketiga, polisi sebagai pihak keamanan negara harus segera menghack akun Nabi Nanang. Yang keempat, tokoh masyarakat atau ulama sekitar harus tetap berperan aktif memberikan pendidikan agama, terutama bidang akhlak atau konsep-konsep keimanan, salah satunya sifat-sifat wajib dan jadi sebagai Rasul. Untuk mengatasi kekhawatiran munculnya aliran sesat, maka perlu penegasan atau klarifikasi terhadap keluarga dan penduduk sekitar melalui media sosial untuk mengumpulkan pengakuan Nanang atau siapapun sebagai Nabi Muhammad kedua. Bila seseorang mengaku Nabi atau Rasul setelah Rasulullah SAW, maka konsep 4 sifat wajib di samping itu harus dimiliki. Yang dapat menggugurkan dari kasus ini yaitu sifat al-fatonah, yang mana artinya itu cerdas. Sedangkan Nanang, dia tergolong bodoh dan dipastikan dia bukan seorang rasul. Karena apa? Karena rasul itu mempunyai pasti mempunyai sifat
bersifat cerdas. Kalau tidak cerdas itu bukan rasul. Sekian banyak dari kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membahas masalah tentang apa? Tentang masalah bom panci rakitan. Apa ada masalah dari kasus tersebut? Dugaan motif kebencian oleh Agus Sujarno yang kembali melakukan aksi terorisme, yaitu kebencian pelaku terhadap pemerintah dan polisi. Motif dari pelaku setelah kita identifikasi adalah kebencian terhadap aparat pemerintahan dan kebencian terhadap aparat kepolisian. Terus solusi atau memecah masalah dari kasus tersebut itu apa? Yaitu pemerintah harus berperan menjaga keamanan masyarakatnya. Terus pendidikan keluarga harus menanamkan perilaku positif terhadap kebutuhan bangsa dan negara. Dan juga pada pendidikan agama, akidah Islam, akhlak seharusnya diutamakan sejak dini. Perlunya pemahaman bahwa bunuh diri adalah perbuatan yang tidak mengimani hari kiamat, mengingkari qada dan qadar Allah, dan mengingkari bahwa Allah lah yang maha menentukan hidup matinya makhluknya, tidak menaati perintah Rasulullah. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wa kitabihil ladzina nazzala ala rasulihi wa kitabil ladzina anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW dan kepada Jadi kamu mau bertanya, sebagai kasus 2 ini membahas masalah apa ya? seorang anggota TNI Angkatan Laut berinisial G nekat mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari jembatan pertama ini Jawa Timur. Pria berusia 53 tahun terjadi pada Senin tanggal 6 bulan September 2021 malam sekitar pukul 8 WIB. Korban kemudian meninggalkan motor berjalan dalam kondisi lampu dan ini menyala. Sedangkan dirinya lebih dia juga bertugas di Kesatuan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Pramila Surabaya. Akan masalah itu kami salut Kepada adanya masalah keluarga seorang sebagai bahan ditemukan karena hasilnya dasarnya dari oleh Manwe yang 6 dan atau menunjukkan pada yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, MUI harus melakukan penjagaan personal atau keluarga agar terjadi proses sehingga harap adanya hidup secara baik tanpa adanya W di sampingnya dan aspek. Solusinya apa ya? Solusi dari kasus ini harus tetap berperan menjaga bagaimana menjadikan agama baik dan jahat sebagai rasul. Untuk mengatasi kemungkinan yang ada masalah, karena menyatakan masalah sifat seseorang dan sekitar melewati sosial media, pendidikan keluarga juga terlakukan menjadi dasar sebagai aman bangsa yang kedua. Bila seagama akidah seharusnya bahasa mereka menjadi pelatihan dalam menyelesaikan masalah keluarganya, bukan lagi di mana itu perlunya pemahaman bahwa bunuh diri adalah perbuatan yang tidak perlu dibiayai dan dari al-fatona di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha cerdas. Rasul tidak sangat cerdas. Jika tidak cerdas berarti bukan dalam sedangkan nama tersebut dia kalau salah nafsu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah, yang artinya barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan cara yang berlebihan, saya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksakan dengan cara seperti itu pula. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Kita harus belajar dengan Islam dan Islam yang dapat dikenali sebagai dasar kesempurnaan ternyata tak cukup iman aja, iman saja untuk iman menjadi sempurna, tetapi kita juga harus melakukan keimanan, yaitu menaati hukum Islam yang kelima. Ternyata tak cukup iman dan Islam saja untuk iman menjadi sempurna, tetapi juga harus mengamalkan ihsan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perbuatan baik kepada sesama. Apa ada masalah? Baik,
sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ya saya sampaikan terima kasih kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Ya, selanjutnya kalian bisa memberikan oleh-oleh apa dari kelompok yang kalian kunjungi. Ada apa? Ya, kalian diminta untuk mempresentasikan apa yang kalian dapat dari kunjungan tadi sekaligus dari stand sendiri. Ya, jadi presentasi tunjukkan secara lanjutan. Ya, siap ya? Semangat ya. Yuk, semangat ya. Semangat. Oke ya, teriak semangat. Go go go. Ya, selanjutnya silakan. Ada perwakilan, silakan ya, maju. Ya, oleh-oleh apa saja yang kamu dapatkan, ya kan? Yang kalian dapatkan dari kamu menunjuk, ya saran apa dari kelompok tadi ya? Silakan, silakan, Mbak Aisyah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan kasus 1. Kasus 1 yaitu adanya postingan akun bernama Nabi Nana, dan postingan ini juga mengaku pemilik akun adalah seorang nabi. Akun tersebut menulis bagi seorang filsuf yang membahas tentang ketauhidan dan filsafat, hingga pada pengakuan bahwa dirinya adalah adik Nabi Muhammad yang ke-1, sedangkan dirinya Nabi Muhammad yang kedua. Solusi dari masalah tersebut yaitu kami salut kepada MUI Kabupaten Probolinggo segera mengklaim sebagai konten yang menyesatkan karena mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kamu tidak usah bahas yang atasnya itu, yang konsep itu loh, konsep yang di sampingnya itu loh, ya, atau udah kesimpulan, ya. Untuk mengatasi kekhawatiran munculnya aliran sesat, maka perlu penegasan atau klarifikasi terhadap keluarga dan penduduk sekitar melalui media sosial untuk menggugurkan pengakuan anak atau siapapun sebagai Nabi Muhammad yang kedua. Bila seseorang mengaku Nabi atau Rasul setelah Rasulullah SAW, maka konsep 4 sifat wajib di atas di samping itu harus dimiliki. Untuk menggugurkannya yaitu sifat jais al-fatona, di mana artinya sifat wajib al-fatona, di mana artinya itu Rasul pasti memiliki sifat cerdas. Jika tidak memiliki sifat cerdas, itu bukan Rasul. Maka anak itu tergolongkan oleh orang bodoh dan dipastikan ia bukan seorang Rasul. Kasus 3, membunuh diri di Istana Anyar menggunakan bom panci rakitan berisi proyektil paku, mengakibatkan sebagian kantor Polsek Astana Anyar mengalami kerusakan. Akar masalah yang muncul dari masalah yang ditentukan adalah dugaan pemotif kebencian oleh Agus Sujatno yang kembali melakukan aksi terorisme, yaitu kebencian pelaku terhadap pemerintah dan polisi. Motif dari pelaku setelah kita identifikasi adalah kebencian terhadap aparat pemerintahan dan khususnya terhadap aparat kepolisian. Solusi atau tindakan atau pemecahan masalah tersebut yaitu apapun aktivitas atau ibadah kita harus dilandasi dengan iman Islam dan ihsan yang dapat dikenali sebagai konsep kesempurnaan iman seseorang. Disebut sempurna imannya atau digolongkan beriman apabila dia telah beriman kepada 6 rukun iman. Ternyata tak cukup
yang berinisial W nekat mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari jembatan Suramadu, Jawa Timur. Pria berusia 53 tahun bunuh diri terjadi pada Senin tanggal 6 bulan 9 2021. Aktivitas atau ibadah. Maka dalam kasus bunuh diri merupakan kekalahan besar dalam hidup karena pokok dasar Islam yang belum diraih. Oke ya, terima kasih ya. Silakan duduk, ada bentar dulu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua ya? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita selesai ya kegiatan tahapan kita ya. Sebelum ditutup, saya ingin dari kalian ada yang merefleksi pembelajaran hari ini, menyimpulkan juga apa yang kamu dapat setelah kita belajar tentang kaitan iman dengan keteguhan tauhid ya, istiqomah kita bertauhid, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, dan tolong menolong ya. Apa yang kalian dapatkan hari ini ya. Anak-anak silakan yang mau menyimpulkan, merefleksikan, siapa? Ya, silakan. Maka dalam kasus bunuh diri merupakan kerugian besar dalam hidup karena pokok dasar iman kaitannya dia lalu imannya. Oh iya, ya. Karena sudah salah di iman ya. Bunuh diri bukan apa nah? Bukan solusi. Ya. Yang merefleksi. Ya, silakan. Rifa. Alhamdulillah, setelah pembelajaran selesai, saya mendapatkan gimana berbuat baik kepada seseorang dan saling menolong dengan satu sama lain. Merupakan aktivitas yang berlandaskan iman, Islam dan ihsan. Karena kita melakukan ibadah itu sesuai dengan niat diri sendiri. Sesuai dengan niat. Niat apa? Niat karena Niat karena Allah. Kalau ya dicontohkan ya, dicontohkan. Kamu berbuat baik, ya kan? Berbuat baik mengantar temannya, yang cewek ya, cewek ya, bukan cowok ngantar Ceweknya. ya kan? Itu karena apa semata-mata? Ingin memberi kemudahan kepada teman. Itu apa? Masuk kategori Bisa. ibadah kayak. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Bapak baik. Maka dalam kasus bunuh diri ini merupakan kekalahan yang besar dalam hidup karena pokok iman yang Belum tercapai, Islamnya mungkin tercapai, Ihsannya tercapai, tapi iman, untuk imannya tidak tercapai. Ini ya, terima kasih. Sekarang sudah sampai ya pada titik akhir ya, tugas kalian ya. Tugas kalian di sini ya mengerjakan LKPD ya yang sudah kalian pegang itu ya sebagai tugas kalian ya. Nanti dikerjakan baru dikumpulkan besok saja. Besok atau minggu depan? Minggu depan. Oke ya. Minggu depan jangan lupa belajar tentang bab patuh akhlak kepada orang tua dan guru. Ya. Harian ulangan pertama disiapkan ya materinya jadi pengertian sifat-sifat Rasul ya, hikmahnya, ciri-ciri orang yang beriman dan dalilnya. Setelah konsep-konsep ini harus kalian belajar